yang miring, tapi dibilangnya adalah rusuk tegak. Jadi TB, TC adalah rusuk tegak. Kemudian ada lagi sisi tegak. Sisi tegak itu adalah sisi yang miring ini. Sisi yang miring dinamakan adalah sisi tegak. Ini yang perlu diperhatikan istilah-istilahnya dalam rumus. Lanjut lagi. Nah, kemarin menghitung jarak antara dua titik atau menghitung jarak titik dan garis atau jarak antara dua garis. Intinya apa kalau untuk menghitung jarak titik ke garis itu? Bisa harus apa? Kemarin dia harus tegak lurus atau siku-siku. Begitu juga jarak antara dua garis, yaitu jaraknya adalah jarak yang terdekatnya, yaitu adalah yang tegak lurus. Jadi dia tidak selalu misalkan jarak titik ke garis tidak selalu di tengah-tengah garis, tapi bisa saja terletak di tengah-tengahnya asalkan dia tegak lurus. Lanjut. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sudah ada 13 peserta.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek dulu suara saya terdengar jelas atau tidak, teman-teman? Jelas. Ya. Oke, masih ada yang masuk. Oh iya, tadi saya minta maaf karena akun yang ini, yang pro ini tadi di sesi 1 dipakai untuk biologi kelas 7 SMP. Oke, nggak apa-apa, kita terlambat sedikit. Salah nih. Baik, teman-teman semua masih ingat kemarin kita bahas tentang apa? Sebelum kita mulai, masih ingat tentang topik vektor kemarin? Enggak. Ini bisa di-unmute kan ya? Oke. Ini ada 14 ya. Oke. Apa namanya? Kita lanjutkan. Ini topik yang minggu hari apa? Senin ya. Senin kemarin kita bahas tentang vektor. Teman-teman masih ingat atau tidak ini ya? Oke, ini sekilas kita ulangi lagi sekilas, sebentar. Oh, ini yang pertama ini tentang besaran, ada besaran skalar sama besaran vektor minggu kemarin, satu mas sebelumnya. Vektor skalar itu perpindahan kecepatan gaya, momentum, impuls, percepatan magnet, medan magnet. Sedangkan skalar itu yang hanya punya nilai saja, jarak, kelajuan, suhu, waktu, massa, energi, daya, dan volume. Yang kemarin kita contohkan, kalau misalkan jarak tempuh itu berarti total dari semuanya. Jadi yang dia tempuh tadi jembatan 10 meter ke timur, jadi totalnya ini ada 18. Ini untuk jarak tempuh. Sedangkan perpindahan itu dihitungnya dari posisi awal ke posisi akhir. Berarti kita ini berarti menjadi 6, ke kanannya 8. Kenapa 8? Karena ini ke kirinya 2 meter, ini totalnya 10 meter. Jadi 10 dikurang 2 ini 8. Tagun adalah 10 meter dengan arah ke kanan bawah atau ke arah timur selatan, timur dan apa ya? Ya lanjut, ini tentang penulisan vektor teman-teman kemarin. Kemarin penulisan vektor ini kita misalnya ini vektor A, kita gambarkan dengan anak panah ke arah kanan. Dia 5 kotak, berarti dia besarnya 5, arahnya ke kanan atau ke L. Ini cara penulisan kemarin. Kalau yang vektor B ini ke kanan atas, maka kalau kita gambarkan vektor lawan dari B atau negatif dari B, itu dia ke kiri bawah. Nih, ini minus B berarti. Oke. Oke, lanjut di vektor resultan. Vektor resultan A dan B, A ke kanan,
B ke kanan atas. Yang A ini 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Yang B ini ke atas, kanan atas, dia 2 dan 2 juga sama. Jadi kalau kita gambarkan A ditambah B, ini ke kanan dulu yang A, yang B mulai dari ujung A ke kanan atas, karena tadi arahnya ke kanan atas. Dan resultannya itu dari awal, berarti di sini ke kanan atas, yang di sini B. Ini namanya resultannya. Ini hanya baru penggambaran, belum menunjukkan nilainya berapa. Kalau misalnya vektor A min B, kalau A min B, A ke kanan karena positif, min B ini ke kiri bawah karena lawannya dari yang B ini kan ke kanan atas, kiri bawah. Resultannya adalah dari awal A ke ujung B. Nah, ini resultanya seperti ini. A ditambah minus B-nya. Kalau misalnya vektor B min A, berarti ini B-nya positif, berarti B-nya kita gambar dulu, B-nya ke kanan atas, A-nya menjadi negatif. Kalau tadi ke kanan ini positif, berarti kalau negatif berarti ke kiri. Nih seperti ini. Resultannya adalah yang itu. Oke. Ini contoh kemarin untuk contoh soalnya, dia ada gerakan dari O, A ke B, B ke C. Perpindahannya berapa? Untuk perpindahan kita hanya mengukur dari posisi awal ke posisi akhir aja. Jadi kalau dari O ke C, ini kita gambarkan O ke C seperti ini. Ke kanan ini 8 kotak, ke atas ini 6 kotak. Sama dengan triple Pythagoras, kita ketemunya OC besarnya 10. Jadi pakainya triple Pythagoras. Jadi perpindahan hanya dihitung dari posisi awal ke posisi akhir. Oke, kemudian vektor resultan dari dua vektor yang membentuk sudut tertentu. Jadi ada sudutnya di sini. Teman-teman harus mengingat ini rumusnya adalah R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos sudutnya. Jadi ini cos sudutnya. Kalau sudutnya 60 berarti cos 60. Kalau sudutnya 45 derajat berarti cos 45. Nah, ini masing-masing nilainya, B masing-masing nilainya. Kemarin sempat kita bahas tentang trigonometri. Sin itu demi, depan per miring, karena ini sudutnya di A, depannya A ini adalah yang ini depan atau opposite-nya di sini, BC. Kemudian miringnya yang ini, AC, hypotenuse. Kalau cosinus ini samping per miring atau adjacent per hypotenuse. Tangen ini depan per samping atau desa, cara menghafal. Ini misalnya kemarin ini ada sampingnya 8, depannya 6, miringnya 10. Maka sinnya adalah demi, sin itu demi, depan 6, 10, miring 10, berarti 6 per 10. Cos itu sami, samping per miring, sampingnya 8, miringnya 10, berarti 8 per 10, 0,8. Tangen itu desa, depan per samping, depannya 6, sampingnya 8, berarti 6 per 8, 0,75. Terus kalau mau menghitung sudutnya berapa, ini bisa kita gunakan dengan nilainya sinnya. Sin tetanya itu 0,6 dari angka yang ini tadi. Maka theta adalah arcus sinus dari 0,6. Ini bisanya pakai kalkulator. Ternyata ketemunya 37 derajat. Ini cara membentuk sin konstan dan sudutnya. Nanti di oh sorry, ini nggak usah, ini kemarin. Nah ini sudut-sudut istimewa teman-teman kemarin sudah saya sampaikan. Ini harus hafal. Sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, kemudian sin 91. Oh ya, kalau teman-teman ini kesusahan untuk menghafal, hafalkan saja sudutnya. Kalau bisa menghafal sudutnya, nanti bisa menghafal nilainya. Nilainya ini sebenarnya kalau kita bentuk polanya, itu sebenarnya kan ada setengah akar. Aduh, akar gimana ya akar? Misalnya ini akar 1, akar 0 dulu. Ini untuk yang sin 0. Sin 1 itu berarti sin 30 setengah akar 1. Nih, urut nanti.
Kalau sudut 45 nih 60 setengah akar 3. Jadi sebenarnya polanya ini akar 0, setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2. Berarti kalau dikali setengah itu nilainya 1. Jadi kalau lupa, hafalkan polanya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Dan sudutnya dimulai dari 0, 30, 45, 60, 90. Oke, ini sekilas saja, nggak apa. Nanti kalau belum hafal bisa kita lihatin lagi. Ini untuk penggunaannya. Jadi kosinus tadi, misalnya kita punya dua vektor A dan B, vektor A 6, vektor B 8, sudutnya 60, maka resultannya berapa? Mau digorengin sosis? Enggak, ke Bapak aja. Aku pakai. Kemarin udah kita bahas, resultan ini Goreng. rumusnya adalah A Boleh kuadrat ya? plus B kuadrat plus 2AB cos Ya. 60. Jadi Mozzarella A-nya 1 itu 6, 1. B-nya 8, Mozzarella 1, keju 1. 6, 8. Mozzarella 1, Nah, keju gimana? 1. Tolong dimatikan dulu ya, Fahria. Coba tadi di mute dulu ya suaranya kalau mau. Oke, ini penggunaan dari kosinus ya, di resultan vektor. Vektornya 6 dan 8, sudutnya 60, berarti 6 kuadrat plus 8 kuadrat plus 2 kali 6 kali 8 kali cos 60. 60 dari setengah. Nah, ini penjumlahan dulu. Ini 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64, 2 kali 6 kali 8 kali setengah, ini adalah 48. Kita jumlahkan 148, kalau kita sederhanakan menjadi 2 akar 37. Ini pertemuan terakhir sampai di sini kita kemarin. Oke, kita lanjutkan di topik selanjutnya. Ini masih ada 2 topik lagi. Dan ini lumayan sulit. Paling sulit di topik yang ini, 2 topik terakhir ini. Oke, penguraian vektor. Penguraian vektor seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kalau dia vektornya ini miring, misalkan miring ke kanan atas. Miring ke kanan atas berarti dia punya nilai ke kanan, berarti dia punya nilai atas juga. Itu namanya penguraian vektor. Digambarkan dalam bentuk koordinat. Oke, contoh vektor A. Kita baca vektor A ya. Vektor A ini arahnya kemana? Vektor A ini arahnya ke kanan, sumbu X. Kalau dia lurus sumbu X, berarti kita bisa mengatakan nilai X-nya ada, nilai Y-nya tidak ada atau 0. Kebetulan di sini kotaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Berarti kita bisa mengatakan vektor A ini nilai X-nya adalah 5, sedangkan nilai Y-nya adalah 0. Sekarang vektor B. Vektor B ini miring ke kanan atas. Miring ke kanan atas. Ke kanan, ini kalau kita hitung berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak. Di sumbu Y berapa? Ke atas? 1, 2. Jadi ini Y-nya nilainya 2. Oh, saya bisa ya, mesti. 1, 2, 3. Ini ke atasnya 1, 2. Nih. Berarti nilainya X-nya 3, Y-nya 2. Sekarang vektor C. Vektor C ini dia miring ke kiri bawah. Ingat koordinat, kalau dia ke kiri berarti X negatif, kalau ke bawah berarti Y negatif. Berarti untuk vektor vektor X ini kita bisa mengatakan nilai X-nya adalah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia 6. Berarti X-nya nilainya min 6. Nih, min 6. Ke Y-nya berapa? Ke bawah. Min 1, min 2, min 3.
berarti ini min 3. Ini cara menguraikan vektor terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau ini bentuknya ada kotaknya ya. Kadang nanti tidak ada kotaknya. Nah, yang tidak ada kotaknya ini nanti yang lebih susah lagi. Kalau ini ada kotaknya lebih gampang. Oke. Bisa dipahami ya yang ini ya. Cara menguraikan vektor yang ada dalam koordinat dan ada kotaknya. Bisa ya? Siapa ini? Saya set dulu. Tidak boleh menulis ya. Oke. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang penguraian vektor tetapi tidak dalam koordinat berbentuk kotak-kotak seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, ini. Biar dulu. Oke. Nanti kita akan menemukan banyak soal, tapi bentuknya tidak dalam koordinat kotak-kotak dan masing-masing vektor 1, 2, 3 seperti itu. Nanti ini penggambarannya berupa anak panah. Kalau saya gambar ini, gambar pertama ini sebenarnya adalah gambar vektor F yang kuning ini. Jadi ini sebenarnya ini vektor F, kita membacanya ini vektor F. Vektor F. Nah, vektor F ini dia keadaannya dari sumbu pusatnya 00 itu dia miringnya ke kanan atas, ke sumbu X kanan dan ke sumbu Y atas. Dan di vektor F ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X. Jadi di sini sudutnya theta di sini. Nah, sekarang kita akan menguraikan vektor ini, tetapi tidak dengan kotak, tetapi dengan penguraian di sumbu X dan di sumbu Y. Oke. Di sini sudah saya apa namanya? Gambarkan. Ini pernah ada ya. Pernah aja. Di sumbu X ini yang di sini. Ini adalah penguraian dari vektor F tetapi di sumbu X. Di sumbu X. Sedangkan yang di sini yang ini ini penguraian dari vektor F terhadap sumbu X, namanya Fx. Yang kedua, yang ke atas ini penguraian terhadap sumbu Y. Penguraian vektor F terhadap sumbu Y. Berarti kita bisa mengatakan vektor Fy. Nah, sekarang bagaimana bisa menentukan nilai dari vektor ini, vektor F di sumbu X dan vektor F di sumbu Y ini? Nah, teman-teman, nanti kita akan menggunakan trigonometri untuk menentukan nilai Fx berapa dan Fy-nya berapa. Oke. Masih ingat ya kemarin ya kita bahas tentang trigonometri? Oke, siapa yang masih ingat sin itu rumusnya apa tadi? Kalau dalam segitiga siku-siku? Bisa mengaktifkan mikrofonnya, boleh. Sin itu apa, sin? Sin itu demi. Lupa ya. Sin itu demi, depan per miring. Berarti kita bisa mengatakan kalau segitiga siku-siku yang seperti ini, yang di arah Fx, Fy di sini, ini Fy, ini berarti ini bagian depan. Depan. Samping di mana samping? Samping di sebelah sini. Ini namanya samping. Samping. Miring mana miring? Miring ada di sini. Miring. Nih, yang miring di sini. Ini.
Oke, kita pecah dari rumus sin dan cos. Oke, ini saya bikinnya cos dulu. Oke, boleh cos. Cos x, cos theta. Cos tadi rumusnya adalah sami. Cos itu sami. Berarti samping per miring. Sampingnya adalah fx. Fx. Sampingnya ini fx. Ini fx. Kemudian miringnya adalah f. Jadi ini miringnya nilai f. Jadi kita bisa mengatakan cos theta sama dengan fx per f. Samping per miring. Fx samping, f-nya miring. Oke, kita pecah. Kita tukar tempat menjadi f sama dengan fx sama dengan. Jadi ini f-nya pindah ke kiri. Karena ini pembagian, pindah ke kiri jadi perkalian. Berarti fx sama dengan f dikali cos theta. Sedangkan untuk sin, ingat ya, sami. Kalau sin ini adalah demi. Sami dan demi. Depan per miring untuk sin, depannya adalah yang ini, merah ini. Jadi teman-teman, ini sebenarnya merah yang ada di sini. Merah yang ada di sini, yang ini sebenarnya sama dengan yang ada di FY di sini. Cuma dia saya gambarnya di sebelah kanan. Ya, ini sama. Jadi kita bisa mengatakan depan FJ miring adalah F. FY sama dengan F dikali sin. Jadi ini pembagian pindah jadi perkalian ya. FY sama dengan F kali sin theta. Jadi F-nya nanti nilainya ada di soal biasanya. Theta sudutnya itu juga ada di soal. Jadi tinggal masukin aja. Misalkan 10 cosnya 30. Berarti cos 30 harus hafal yang tadi. Makanya ini perlu hafalan yang bagus ya untuk yang nilai sin cos tadi. Oke, bisa dipahami yang di sini? Bisa ya? Oke, kalau ada pertanyaan bisa via chat. Sudah saya ini di sini belum ada ya. Atau melambaikan tangan boleh. Boleh. Melambaikan tangan terus diaktifkan mikrofonnya boleh. Oke, kita lanjutkan contohnya. Oke, aduh ini belum saya hapus. Oke, misalkan ini saya punya soal sebuah vektor gaya F 20 akar 3 terhadap sumbu X, maka besar komponen vektor nilai F-nya itu adalah 20 akar 3. F-nya ini sebagai apa? Miring ya. Jadi F-nya ini sebagai miring. Jadi ingat, ini kalau F itu selalu bagian miring. Miringnya. Pertanyaannya ini hanya mencari FJ. Ini FJ. FJ ini kan depan ya. Tadi kan depan nih. Oke, kalau lupa seperti ini. Nah, karena mintanya FJ, berarti kita pakai mencarinya depan, diketahuinya miring. Hubungan antara depan dan miring tadi adalah sin, maka kita pakainya FJ sama dengan F sin. Ini sesuai rumus yang tadi kita sudah dapatkan. F sin. Nah, sekarang F-nya berapa? Di soal tadi F-nya adalah 20 akar 3 yang di sini. Di sini. Kemudian sin 60. Siapa masih ingat sin 60? Sin 60 setengah akar 3. Tadi kan sudutnya 0, 30, 45, 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Oke, kita
kalikan, kalau cara mengalikan itu. Angka dengan angka berarti 20 dengan 2. Jadi ini dikalikannya dengan setengah. 20 kali setengah hasilnya 10. Akar 3 dikali akar 3 berapa? 3. Jadi kalau akar 3 dikali akar 3 berarti akar 9. Akar 9 3 lagi. Akarnya hilang. 3 kali 10 adalah 30 Newton. Jadi ini nilai Fj-nya senilai 30 Newton. Berarti ini jawabannya yang D. Oke, kalau kita mencari Fx berapa sekalian? Sekarang kita modifikasi rumusnya. Fx-nya berapa? Kalau kita mau mencari Fx-nya berapa? Oke. Masih ingat ya, kalau Fx itu berarti di sini samping. Ingat ya, samping itu selalu pakainya cos. Samping itu miliknya cos. Berarti pakainya nanti cos. Jadi Fx kalau lupa, Fx sama dengan F miringnya dikali cos. Nah, cosnya cos berapa? Cos 60 karena sudutnya 60. Maka nilai Fx-nya adalah F-nya tadi kan 20 akar 3. 20 akar 3 dikali dengan, nah sekarang cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. 1/2. Maka nilai Fx-nya adalah, karena di setengah ini tidak ada akar 3, jadi di sini ada akar 3 sendirian. Berarti nanti kita hanya menghitungnya angka dengan angka. Berarti 20 dikali dengan setengah. 20 kali setengah adalah 10. 10 akarnya 3 tetap. Aduh, apa itu? Oke. Jadi untuk nilai Fx-nya adalah 10 akar 3, sedangkan nilai Fj-nya adalah 30. Nah, kalau kita gabung pasti nanti ketemunya juga ke asalnya 20 akar 3. Ini cara menguraikan vektor. Kenapa ini kita gunakan? Karena nanti akan banyak bentuk vektor yang tergabung dalam satu soal. Nanti insya Allah ya kalau ada. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cara menguraikan vektor bisa ya? Kalau dia ada kotak yang tadi, nggak bisa. Oke. Kalau dia punya kotak berarti tinggal hitung kotaknya, sumbu X berapa, sumbu Y berapa. Tapi kalau dia bentuknya dalam koordinat berarti harus menggunakan rumus Fx dan rumus Fj. Harus dihafal, rumus Fx adalah yang cos, Fj adalah yang sin, cara menghafal. Oke. Dari topik ini siapa yang masih merasa kesulitan? Angkat tangan boleh, atau minta diulangi yang lain, bagian yang lain boleh. Bisa ya? Oke, ini adalah topik yang subtopik terakhir. Subtopik terakhir untuk vektor. Jadi vektor kemarin kita bahasnya cara penulisan vektor, kemudian cara menggabungkan vektor, penjumlahan vektor, resultan, kemudian penguraian vektor. Itu subtopik yang paling utama di topik vektor ini. Oke, setelah ini kita latihan soal karena topiknya udah selesai. Ada sekitar 3 atau 4 soal, insya Allah bisa kita selesaikan. Oke, ini saya kasih kesempatan buat teman-teman mengerjakan karena tadi sudah saya sampaikan, sudah saya review juga. Jadi ini kita masih punya waktu sekitar setengah jam. Nah, ini bisa saya minta waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah itu kita bahas soal selanjutnya 5 menit lagi kita bahas lagi. Oke, silahkan dicoba dulu ya. Yang masih bingung arah seperti ini arahnya. Ke arah atas, utara, barat, kiri. Silahkan.
Ya, nah, ya, sip. Oke, lanjut. Selalu gunakan triple Pythagoras ya nanti ya di akhir. Oke, sudah ada yang menjawab. B. Ke timur laut. Ya, tungguin sebentar ya Andra. Tungguin yang lain. Silahkan yang lain. B, oke. Dengan sudut di depannya persis A sama dengan panjang B persis sudut di depannya. Terima kasih. Oh, ini kelihatan ya kalau saya gini. Dengan sudut di depannya. Oke, satu masih ada waktu 2 menit. Bagi yang belum mencoba, silahkan mencoba. AP sama AC ya, nilai AP Yang lain mana ini? Oke, kita bahas ya. Udah, ini. Oke. Seorang siswa berjalan lurus 15 meter ke arah timur, berarti dia ke kanan 15 cara menggambar nanti. Kemudian berbelok ke utara 12 meter, ke atas 12, kemudian berbelok ke barat 10 meter, berarti ke kiri lagi 10 meter. Besarnya perpindahan yang dilakukan siswa dari posisi awal adalah berapa? Oke, kita gambar dulu ya. Oke, gambar yang pertama. Emang aku nggak keluar? Ke timur 15 meter. Kemudian ke utara 12 meter. Ke barat 10 meter. Maka resultannya ada nilainya, angkanya yang ini tadi. Oke, kenapa kita bisa mendapatkan nilai 5 dan 12? Jadi ini yang perlu banget. Ini di angka 5 dan 12 di sini. Jadi teman-teman harus bisa membuat bentuk ini menjadi segitiga saja. Segitiga saja. Ini 5, kenapa 5? Karena dia ke kanan 15, tapi yang dikurangi dengan 10 yang di atas ini. 15 dikurang 10 adalah 5. Jadi ke kanan 5. Kemudian ke atas sama 12 dengan ini sama, karena ini cuma digeser aja. Oke, sekarang triple Pythagoras. Kalau teman-teman hafal triple Pythagoras 5 12 itu 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, berarti akar dari 25 144 itu 169, di akar adalah 13 meter. Oke, sekarang arahnya kemana? Kalau kita lihat dari posisi awal ini, berarti dia miringnya ke kiri, ke kanan dan ke atas, ke utara, ke timur dan ke utara. Nama lain dari utara dan timur, north east, itu adalah timur laut. Timur laut, ya benar. Timur laut. Jadi ini jawabannya yang B, benar. Jadi ini arahnya timur laut.
Hafal ya arah ya. Kalau dulu saya ada lagunya, kalau teman-teman nanti lupa yang bagian apanya yang miring-miringnya ini. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya. Ini Tenggara. Ini Barat, Daya. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya. Barat, Barat, Laut. Ini Barat, Laut namanya. Kalau yang belum pernah dengar. Barat, Barat, Laut. Utara, Timur, Laut. Kalau anda lupa. Kalau penamaan bahasa Inggris ini berarti utara dan selatan, north dan south-nya duluan ya. Misalkan kita mau mengatakan timur laut ini, berarti ini north east. Bahasa lainnya north east. Kalau barat ini kok barat. Oh sorry, ini timur. Ya benar, ini timur laut. Kalau ini barat laut berarti ini north west. Oke, pertanyaan satu selesai. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, kok nggak ke hidden sih? Aduh, ketahuan dong jawabannya ini. Bentar. Clear dulu semuanya. Saya bikin. Saya kira tadi udah saya. Nomor 2. Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 120 meter dan kecepatan airnya 4 meter per second. Jika perahu diarahkan menyelang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter per second, maka panjang lintasan yang ditempuh perahu hingga sampai ke seberang sungai adalah berapa? Menurut saya ini lumayan sulit. Oke, teman-teman di sini harus bikin sketsa. Sketsa ada sungainya, kemudian ada aliran airnya, kemudian arah perahunya. Nah, berarti nanti perahunya kemana arahnya? Jadi ada yang bisa? Lumayan ya yang ini. Bisa level 2, level 3 ini. Nah, coba dulu deh. Yang mau nyoba boleh. Nah, kita masih punya waktu banyak. Bikin sketsanya ya. Ini sebenarnya sudah saya kerjakan, tapi nanti saya pengen lihat teman-teman jawabnya. Jadi bikin sketsa seperti ini. Ini sungainya misalkan nih. Ini sungainya. Aliran airnya ke sini, kemudian dia perahunya mau menyilang tegak lurus ke kanan misalkan. Jadi nanti kecepatan perahunya ke kanan. Nih, ini V perahu. Oke. Panjangnya ini 120. Lebarnya maksudnya. Lebar apa namanya? Lagi ini kenapa? Makan aja terus ya Allah. Makan. Makan terus ibu. Mau coba satu? Nggak boleh. Pelit. Nggak mau ngambil sendiri. Ini apa? Tekwan. Bisa tekwan. Oke, ini pakai konsep vektor ya teman-teman semua. Oh, boleh. Boleh. Ini anaknya siapa dong? Anaknya Bu. Anaknya ibu kok kayak gitu. Anaknya Ibu. Kan yang mau pakai vektor.
Ini pakai LibreOffice aja kalau nggak bisa. Oke, ada yang sudah mencoba? Berapa? Nggak nyampe. Untungnya apa, yang latihannya gimana, lama. Oke. Oke, teman-teman semua, ini kalau misalnya ada perahu menyeberangi sungai, karena ada aliran sungai, berarti dia tidak mungkin bisa tegak lurus, kata kuncinya di situ. Jadi kalau dia airnya tenang sih, kalau airnya tenang berarti dia bisa lurus-lurus saja nih, bisa lurus-lurus saja nih. Tapi kalau ada aliran airnya, kan pasti dia akan terdorong dengan aliran air itu. Maka perahu yang tadinya dia tegak lurus seperti ini, pasti nanti dia tidak akan mungkin bisa lurus, dia akan menjadi miring seperti ini. Nah, ini sebenarnya gerak perahu yang aslinya itu yang ini. Gerak perahunya. Kalau teman-teman lihat, ini pasti bentuknya vektor, karena ini segitiga. Jadi ke kanan perahu, ke bawah air, maka perahunya nanti dia akan membelok ke kanan bawah seperti ini. Ini berapa nilainya? Kecepatan aliran airnya ini 4. 4. Airnya di sini 4. Kecepatan perahu 3. Berarti ini kecepatannya nanti di sini berapa? 5. Oke, 5, benar. Selanjutnya mencari panjang lintasan. Oke. Ini 5, boleh. Sekarang mencari panjang lintasannya ini berapa? Ini kita pakai konsep kesebangunan. Coba lihat ke kanan, ini lebar dari sungai. Ini panjang dari titik awal ke titik akhir di seberangnya. Nah, ini lintasan dan perahu yang aslinya. Nah, pertanyaan yang di sini. Tadi lebar sungai berapa? 120. Oke. Kalau bentuk seperti ini bagaimana penyelesaiannya? Gunakan keseimbangan perbandingan waktu kelas berapa ya? 8 atau kelas 9 ya? Nah, benar 200. Oke, teman-teman semua, nanti pasti tipe soalnya tidak akan sama persis dengan tipe 1, 2 dan sebagainya. Karena ini bentuknya vektor, maka soalnya ini akan sangat bervariasi sekali karena bentuk vektor itu sangat banyak sekali. Kalau tadi kan kita hanya membahasnya tentang gaya, karena gaya termasuk vektor. Sekarang ini kecepatan juga termasuk vektor. Mungkin nanti soalnya ini akan berkaitan dengan kecepatan. Belum lagi yang momentum. Nanti ada juga misalnya ada momentum nih. Kalau dia dalam bentuk vektor bagaimana? Pasti juga ada seperti itu. Tapi konsepnya, konsep dasarnya adalah tentang vektor. Kalau ada 2 vektor, pasti ini akan mempunyai resultan vektor yang bisa dicari nilainya. Kalau bentuknya segitiga, tinggal langsung pakai Pythagoras. Kalau dia ada sudutnya, berarti pakai aturan cosinus yang A kuadrat B kuadrat plus 2AB cos sudutnya. Oke, saya lihatin dari yang saya jawab ya, nanti bisa di share screen. SS. Oke, siapa ini? Oke, B benar. Benar. Oke, ya B benar. Oke. Kita bikin sketsa ulang ya. Oke. Saya jelasin 1 menit lagi untuk topik ini. Aliran sungainya ini dari atas ke bawah. Kecepatan sungainya adalah 4 meter per second. Kemudian perahunya ini menyeberangi ke kanan 3 meter per second. Karena dia ke kanan, kemudian karena dari aliran air, maka dia akan berbelok arahnya dari perahunya ini. Jadi dia agak miring. Nah, yang miring ini, yang hijaunya ini,
Berarti gerakan atau lintasan dari perahu sebenarnya adalah yang hijau ini. Yang hijau ini. Kalau kita lihat ini bentuknya adalah segitiga siku-siku ya. Ke kanan 3, ke bawah 4. Berarti yang yang miringnya pasti 5. Oke. Cara nyari jarak tempuh kayak tadi, kita bikin perbandingan antara 120 yang lebarnya ini dengan jarak yang akan ditempuh yang ini nanti. Segitiga siku-siku semuanya. Segitiga, ini lebar sungai juga segitiga. Sama. Bisa ya? Ini variasi bentuk soal yang lain seperti ini. Di buku-buku kurikulum nasional ini selalu ada soal tentang ini ya. Dari saya waktu saya SMA ini sudah ada soal seperti ini. Oke, lanjut soal ketiga. Oke, bisa dicoba. Ini dua vektor membentuk sudut tertentu. Sudutnya 60. Siapa masih ingat cos 60? Nah, coba dulu deh. Boleh. Diberikan dua vektor gaya masing-masing 10 Newton. Jadi F1, F2 sama-sama 10. Dia membentuk sudut 60 derajat. Maka resultan dari kedua vektor adalah berapa? A 10, B 3 akar 10, C 10 akar 3, D 2 akar 10, E 10 akar 2. Ingat ya rumusnya ya. Ada yang lupa rumusnya? Saya tulis di sini boleh deh. Jadi resultan sama dengan akar, ini anggap ini akar, A kuadrat, aduh nggak bisa nulis kuadrat saya, plus B kuadrat plus 2AB cos 60. Siapa yang masih ingat cos 60 berapa? Cos 60 adalah 1/2. Nah. Siapa yang sudah selesai? Ya, baru semenit. Sebentar ya, sebentar. Yang sudah selesai bisa diketikkan di chat. Nilainya tadi 10 ya, 10 dan sudutnya 60. Bentar saya matikan share screen. Bentar. Belum ada chat masuk? Susah atau bagaimana?
Andra jawab yang C ya. Iya, kalau dia mengenal ruang kubus kan di awal pembukaannya sudah jelaskan kalau pada kubus dia mengenal tidak langsung It's just you and me and nothing else. Baik, pada kubus yang berarti tidak yang bukan ya. Kenapa? Sulit antara AE dan juga AE dan juga Belum boleh chat lagi? Susah yang ini ya? Ya lumayan deh, benar. Ini kalau kita panjangkan, hari ini saya malah error. Kenapa ini? nah berarti di mana sekarang kita pindahkan ke dua dimensi. Wanitanya apa? Ini itu apa tadi? Oke, depan sudutnya, depan eta itu apa? Neo itu berapa berarti? Nah, A per 2 akar 2. Oke, kita bahas, sorry. Ada kerjaan lain. Oke, dikit lagi ya kita selesai ya. Oke, ini saya full screen dulu. Oke, ingat rumusnya R sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos theta cos 60. Ini A-nya ini 10 plus 2 kali 10 dikali cos 60 adalah setengah. 10 kuadrat 100, 10 kuadrat 100, 200 kali setengah 100 lagi, berarti 100, 100, 100, 300. Akar dari 300 adalah 10 akar 3, atau ini 100 dikali 3, 100-nya di akar jadi 10, akar 3 tidak bisa, tetap akar 3. Ya, benar. Berarti jawabannya ini benar yang C. Ya. Oke, ini tipe soal yang tapi bukan yang bentuk koordinat. Oke, soal terakhir 4, saya bikinnya tadi 4. Oke, ini yang paling susah yang ini. Oke, teman-teman di sini ini penggunaan di
apa namanya, penguraian vektor yang terakhir kita bahas yang ada sin dan cosnya tadi. Jadi di sini ada 3 vektor. Vektor 1 20 miring ke kiri atas. Vektor 2 ini 40 akar 3 ke kanan atas. Vektor 3 ini 80 ke arah bawah saja, tidak miring dia. Nah, bagaimana kita membuat atau mencari nilai resultan dari ketiga vektor ini? Kita gunakan konsep tadi, penguraian vektor di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, jadi kita akan menguraikan sumbu X dan sumbu Y atau mencari nilai mereka di sumbu X dan di sumbu Y. Oke, kita mulai dari yang F1. Langsung kita bahas karena ini pasti susah, teman-teman belum bisa. Oke, F1 di sini, F1. Ingat ya, dia miring ke kiri atas. Kalau dia ke kiri, berarti X-nya menjadi X negatif. Oke, maka untuk F1 kita bikin tabel. F1 di sumbu X ini dia miring ke kiri atas. Kalau ke kiri berarti dia nilainya negatif. Ingat kalau sumbu X tadi pakainya cos, berarti ini F1 dikali cos 30. Nih. Min F1 dikali cos 30. Yang ini. F1-nya min 20. Min 20 dikali cos 30 adalah setengah akar 3. Jadi min 20 kali setengah ini min 10 akar 3. Jadi untuk X, F1 di sumbu X nilainya adalah min 10 akar 3. Sekarang sumbu Y-nya berapa? Uraikan lagi. Dia sumbu Y ini ke atas. Kalau dia ke atas berarti nilainya positif. Jadi ini ke atas dia positif, X-nya dia negatif. X-nya negatif. Maka dia positif F1 kali sin 30. Karena tadi kalau sumbu Y kan pakainya sin ya. F1 sin 30. F1-nya 20. Oke, 20. Sin 30 adalah setengah. Jadi teman-teman nanti harus menghafal nilai sin dari masing-masing sudut. 20 kali setengah adalah 10. Oke. Untuk F1 kita sudah uraikan di sumbu X dan sumbu Y. Ternyata di sumbu X ini nilainya adalah min 10 akar 3. Dan di sumbu Y adalah 10 positif. Oke. Kalau F1 sudah ketemu, kita simpan dulu. Baru kita beranjak ke F2. Oke, sekarang kita fokus di F2. F2 yang merah ini ke kanan atas. Kanan atas. Ke kanan berarti dia nilainya nanti positif X-nya. Y-nya ke atas juga positif nilainya. Sama-sama positif. Oke. Ingat di sumbu X ini pakainya cosinus. Makanya di sini F2 cos 60. Nah ini. F2-nya 40 akar 3 dikali setengah. Karena cos 60 setengah. Setengah kali 40, 20. Akar 3 tetap. Berarti 20 akar 3. Ini 20 akar 3. Sumbu Y bagaimana sumbu Y? Untuk sumbu Y berarti kita pakainya sin ya. Sin ya. F2 sin 60. F2-nya 40 akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. 40 kali setengah berapa? 20. 20 ya. 40 kali setengah 20. Akar 3 kali akar 3, 3. Berarti 20 kali 3 berapa? 60. Oke. Sudah kita uraikan untuk F2 di sumbu X dan sumbu Y. F2 di sumbu X 20 akar 3. F2 di sumbu Y adalah 60. Oke. Simpan dulu. Kita lanjut ke F3 yang terakhir. F3 ini dia tidak miring. Kalau tidak miring berarti tidak mungkin kita menggunakan sin atau cos. Tidak mungkin ada itu. Dia langsung mempunyai nilai X saja atau Y saja. Karena dia F3 pas di sumbu Y. Tapi dia negatif, min Y di sini. Berarti dia X-nya 0. Nih, jadi dia X-nya tidak ada, 0. Y-nya berapa? Bukan 80, tapi min 80 karena koordinatnya ke bawah, min 80. Oke. Kita sudah uraikan semuanya, F1, F2, F3 di sumbu X dan di sumbu Y. Totalnya di sumbu X adalah ini. Jadi kita total di sumbu X totalin ini. Min 10 akar 3 ditambah 20 akar 3. Berarti masih 10 ya, menang yang 20 ya. 10 akar 3.
karena nolnya nggak berpengaruh. Jadi fx, jadi di fx ini ketemunya adalah 10 akar 3 totalnya. Di y berapa di y? 10 ditambah 60, 70 dikurang 80, berarti min 10. Nih. Untuk x dia 10 akar 3 positif, y-nya min 10, berarti ke bawah. Berarti ini bisa saya gambarkan ulang untuk resultan yang terakhir. Total gaya yang terakhir fj-nya ini nilainya 10, yang ada di kanan ini gabungan dari semua vektor yang ada di soal. Jadi kalau kita gabungkan menjadi satu buah gambar fx dan fj saja. Fx-nya 10 ke bawah, fj-nya 10 ke bawah, fx-nya 10 akar 3 ke kanan karena dia positif nih. Nah, jadi satunya ke bawah, satunya ke kanan. Resultannya berapa? Kalau kita bentukan ini juga segitiga ya. Ini juga segitiga ya. Jadi ini 10 Newtonnya ini sama dengan yang ada di sini 10. Jadi ke kanan 10 akar 3, ke bawahnya 10. Resultannya yang ini berapa? Nah, sudah saya hitung tadi ini. Nah, resultannya adalah sigma fj kuadrat ditambah fx kuadrat. Ini rumusnya. Kan ini Pythagoras juga sebenarnya. Min 10 kuadrat ditambah 10 akar 3 kuadrat. Min 10 kali min 10 100 ditambah dengan 10 kali 10 100 akar 3 kali akar 3 3, berarti 300. 100 tambah 300 berapa? 400. Kalau di akar berapa? 20 Newton. Jadi resultannya ini adalah 20 Newton. Jawabannya yang B. Kalau ditanya arahnya kemana? Kalau ditanya arahnya kemana, berarti ini miringnya kemana ini? Ke kanan bawah ya. Jadi ini miringnya nanti ke arah kanan bawah. Kanan bawah. Kalau diminta mencari sudutnya, yang theta di sini misalkan, theta di sini berapa? Kita bisa menggunakan nilai dari sin dan cos. Tapi nanti harus pakai kalkulator untuk dibalik ya, dari angka menjadi sudut. Tapi kita tidak pakai itu karena itu terlalu rumit. Jadi soal paling rumit di vektor ini adalah soal yang ini. Paling rumit menurut saya. Soal yang lain itu kalau kita tahu konsepnya pasti bisa, kayak soal nomor 3 tadi yang tentang perahu tadi. Oh ternyata kalau dijelasin ternyata konsepnya cuma seperti itu. Tapi kalau ini tidak hanya konsep, tapi cara perhitungnya juga lumayan harus bagus karena di sini perhitungannya sangat kompleks sekali. Ada positif, ada negatif, ada akar, ada perkalian, pembagian, penjumlahan. Jadi ini menurut saya paling rumit ada di sini. Oke, udah hampir setengah 12 ya. Oke, dari soal ini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Bisa dipahami ya, meskipun agak susah. Ini kalau teman-teman tadi mengikutinya pelan-pelan, insya Allah bisa. Tapi kalau kepotong-kepotong sepertinya tadi, oh pasti bingung. Oke, ada chat. Arahnya kenapa ke kanan bawah? Oke, kenapa arahnya ke kanan bawah? Coba lihat fx totalnya adalah 10 akar 3 positif. Jadi dia sumbu x, dia positif. Nih, kalau kita sumbu x positif berarti dia harus ke kanan ya. Ke sini berarti ya. Sedangkan sumbu y-nya dia nilainya negatif. Ini min y, di sini x plus. Karena min y dan x plus berarti dia harus ke di sini, daerah sini maksudnya. Kalau belajar matematika di sini itu berarti kuadran 4 ya. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi untuk menentukan arahnya kenapa ke kanan atas atau kanan bawah, kiri atas, kiri bawah, itu dilihat dari nilai fx dan fj-nya. Karena ini fx-nya positif dan fj-nya negatif, berarti dia di kuadran 4 di sini. Ini kuadran 4 namanya. X positif, Y negatif. Oke, pertanyaan lain. Paling rumit di sini ya, memang.
Oke, boleh. Oh, kirain nanya lagi. Oke, sip. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Ya teman-teman, nanti kita akan ada kuis di akhir sesi. Di akhir sesi program ini maksudnya. Nanti kakak akan bikinin beberapa soal di quizzes. Sama seperti mapel yang lain, nanti juga akan ada soal di quizzes. Nanti mungkin kita akan share linknya setelah pembelajaran selesai semuanya. Mungkin hari Sabtu ya kali Sabtu. Kita mulai buka untuk quizesnya. Nanti slide ini akan saya kasihkan ke teman-teman semuanya, nanti bisa buat belajar. Nah di quizzes nanti kalau nilainya bagus berarti saya mengajarnya bisa dipahami maksudnya. Tapi kalau kebanyakan nggak bisa, oh berarti nanti mungkin materinya susah atau saya penyampaian terlalu cepat atau kurang jelas. Oke, baik teman-teman semuanya, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Mohon maaf ini waktunya agak nambah sedikit karena kita pakai akun Zoom yang pro, jadi dan hanya punya 3. Aduh, mati lagi ya Allah. Cukup? Ya maaf komputernya mati.